Kan saya berbagi tanpa rasa saya pinter, sok tahu, sok jago sama sekali enggak. Ya, wong saya ini punya IQ di bawah 100. Jadi enggak, secara perbatasan saya perbatasan bego dengan bodoh sebetulnya ya. Nah ya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Makanya kalau saya sombong ya selesai hidup saya. Itu aja kan. Jadi enggak, sebab AI, tahu AI ya? Orang Surabaya panggil AI. Ya kan, tinggal muncul susunya saja. Artificial intelligence, ya kan orang Surabaya panggilnya AI kan, tante, tinggal susunya yang belum keluar ya. Oh maksudnya, dia sekarang 130 sampai 160 loh IQ-nya. Pinter banget. Jadi saya dulu pikir, nanti biasa tapi 5 tahun dari sekarang saudara mesti bersiap. Sebab akan terjadi goncangan revolusi berikutnya. Ya menurut beberapa orang, ya yang bawa-bawa katanya nggak hilang, ya yang angkut-angkut barang. Ternyata nanti mobil akan mengemudikan dirinya sendiri, driver hilang, kemudian ya yang nganter-nganter barang mungkin bisa hilang karena barang akan dibawa oleh drone. Ya langsung bisa masuk ke jendela saudara, bayangkan. Nah itu, jadi kita nggak mudah akan menghadapi hal-hal itu, tapi nggak apa-apa lah, toh Tuhan tetap berdaulat. Makanya saudara mulai sekarang baik-baik sama Tuhan. Jadi kalau saudara tidak baik sama Tuhan ya bahaya ke depan ya. Nah ya kalau sudah mau baik-baik sama setan ya terserah juga. Tapi kan itu berbahaya sekali ke depan. Nah tema bagus forgiving offenses. Tapi hari ini saya sudah bilang bahwa saya akan bicara sebetulnya. Karena ini pengampunan ini itu kan soal our heart. Soal hati kita. Ya. Nah saya izinkan saya hari ini ada beberapa budaya kerajaan yang harusnya menjadi fokus kita. Sebab itu berkenaan dengan hati kita. Yaitu budaya kasih tanpa syarat misalnya. Itu harus jadi culture. Tahu ya culture ya? Saudara melakukan itu tanpa perlu berpikir lagi. Nah itu kan, itu budaya. Ya, kasih tanpa syarat. Yang kedua adalah budaya berkorban. Itu harus menjadi budaya kita. Tapi juga harus budaya namanya budaya melayani. Nah di dalamnya termasuk kita gampang memaafkan. Ya. Karena budaya ini Bapak Ibu penting sekali. Nah kalau saya tarik budaya ini sebetulnya budaya servanthood atau kehambaan. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu begini, ya identitas kita raja, mental kita raja. Tapi hati harus tetap hamba Bapak Ibu. Ya itu penting. Oh ya mental kita raja, jangan mentalnya sembarangan. Mental saya raja, tapi hati saya harus tetap hati hamba. Ya. Tapi kan ini kontra dengan apa yang sekarang terjadi di dunia. Karena dunia tidak mengenal beginian. Padahal at the end of the day saudara pasti harus dilayani. Ya misalnya di Australia tempat Bu Juli dulu ada namanya aged care misalnya. Ya saudara nanti akan dilayani. Makanya orang tua yang tidak melayani anak mulai dari sekarang. Jangan-jangan nanti kalau tua anak tidak akan layani kita. Loh ya ini kan budaya melayani Bapak Ibu. Ya, budaya yang akan terus berkesinambungan. Sekarang katanya di Jepang, di beberapa negara maju sudah mulai terjadi yang disebut dengan itu spirit namanya dying inside. Ada sekarat di dalam. Sebab sekarang Bapak Ibu tahu enggak? Ya dengan anti aging makin luar biasa, orang panjang umur dengan suplemen, dengan kedokteran yang luar biasa. Tapi kan masalahnya sekarang begini, anak-anak enggak mau melayani orang tua kesepian. Saya punya ide, saya bilang sama beberapa orang, tolong buka saja kayak apa sih namanya home care begitu ya. Yang memang betul-betul melayani. Saya dengar di Bali ada beberapa teman saya sudah mulai buka begitu. Kebanyakan orang-orang tua dari Jepang. Nah saya bilang siapkan suster-suster yang cinta Tuhan. Yang mahir di pengembalaan. Oh itu profit besar, itu ngomong bisnis itu. Mereka bayar kok. Ya Ibu Ina Saputra, kakak rohani saya, istri almarhum Pak Samuel Saputra, udah bikin ide itu. Sebab nanti Salatiga itu akan jadi kota pensiun yang paling ramah di seluruh Indonesia. Jadi Salatiga sekarang jadi proyek nasional untuk ramahnya para lansia. Ya sudah. Saya sudah tengokin beberapa lokasi, ternyata kakak rohani saya Pak Samuel Saputra visinya besar. Dia udah siapkan tanah, sudah beberapa hal. Nah, saya sendiri kan lagi banyak bergerak ke farming. Ya saya nanti perlu bicara dengan mungkin si Juli atau yang lain kalau tertarik. Sebab ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kita sedang kerjakan itu ke depan. Ya makanya orang bodoh yang pelongo-pelongo begini ya saya pengamat.
Ya saya kayaknya diem-diem tapi ngamatin saudara juga kayaknya. Ya enggak lah, saya enggak terlalu ngamatin saudara. Tapi betul kan bahwa ya itu ke depan itu orang-orang ini yang tua-tua. Bahkan yang dari Jepang dari mana saja bisa dimenangkan buat kerajaan Allah. Dan sebelum mereka pulang mereka bisa terima Yesus dulu kan as a king sebagai raja. Ya paling enggak mereka bisa berdoa, mereka bisa contribute dengan deposito mereka mungkin apa mereka untuk terlibat. Tapi dilayani Bapak Ibu. Karena sekarang kayak di negara Jepang Pak Roni, anak-anak enggak peduli. Makanya banyak orang tua pergi ke hutan tiba-tiba ngilang saja. Ya asli ini terjadi. Udah begitu sekarang angka kelahiran sudah makin enggak ada. Singapura sekarang akan bermasalah kan. Bapak Ibu tahu ya. Sebab orang enggak mau nikah. Sekarang di Jakarta ada fenomena di gereja. Saya berharap di sini enggak lah. Orang married sekarang enggak mau punya anak. Ya itu, self free. Betul. Saya enggak tahu, udahlah jangan takut yang married. Beranaklah yang banyak. Enggak apa-apa, penuhi bumi ini dengan gambar Tuhan. Berkat datang dari Tuhan. Ya, supaya nanti kalau sensus, ya anak Tuhan jangan kalah sama penjahat. Masa penjahat anaknya banyak-banyak, kita kurang anak. Enggak lah. Ya, Pak Rubin anak berapa? Dapat 1 saya. 1 saja, bukan nggak pengen banyak, cuma bisa 1. Karena memang ya masalah apa yang ada di dalam kandungan istri saya, punya anak pun itu berkat dari Tuhan. Asli, dokter ngomong kalian sebelum nggak bisa punya anak. Ya dokter ngomong apa terserah, yang penting firman ngomong apalah. Oke, saya enggak mau khotbah kemana-mana, nanti enggak jelas kemana-mana ya. Nah, saya ingin mengajak kita, budaya ini adalah budaya yang harus kita kembangkan. Nah, memaafkan, mengampuni itu ada di dalamnya. Ya, let's see ya. First Peter chapter 4, coba kita lihat. Ayat yang ke-10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai 11. Ini yang Petrus katakan. Nah ini dia. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Katakan pengurus. Nah pengurus ini berarti pengelola. Ini sebetulnya ya terhubung dengan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu sebetulnya kan apa? Levitical service unto God. Keimamatan orang percaya. Ya kan? Di Kejadian 2 belum ada kemah, belum ada exclusive nation, belum ada imam profesional. Kan itu roh agama. Ya dong, yalah agama selalu harus punya altar kudus, tempat kudus, imam profesional, kejenjangan karir di pelayanan. Nah, maafkan, saya to the point ke situ karena kita nggak mau terjebak ke sana lagi. Ya rock lah, rock kan paling gencar melawan ini. Loh saudara rock kan? Rocker atau rocker? Ya enggak lah, kita punya pandangan sama tentang Kingdom of God. Makanya waktu bercanda di tempatnya Pak Amir, kakak agak marah sama saya. Karena saya agak menyendiri, saya bilang, itu lagi rapat rock istri saya bilang. Ya kan ya, tapi kan kita punya pandangan kingdom, ya kerajaan kan. Ya betul ya. Atau saudara cuma tahu sekedar pengetahuan kingdom. Enggak dong, kalau udah kerajaan udah mainannya udah semuanya. Makanya Kristen itu apa saja selain agama. Apa saja. Mau di pendidikan, mau di bisnis, mau di masyarakat, mau di pemerintahan, mau di apa saja. Kecuali roh agamawi. Ya, kita udah firm ya pada titik itu ya. Kita sepakat kan, udahlah pasti Pastor Roni, Pastor senior Timotius Arifin, kemudian pastor-pastor yang lain termasuk Pastor Magda. Betul ya namanya? Iya dong. Iya kan, betul ya. Terus pastor siapa di sini? Ya Reinhard Bonke. Oh nggak ada ya. Oke. Nah coba kita lihat ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nanti saya jelaskan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai apa? Konteks apa ini? Kingdom yang tadi Pak Roni ajak lagu nyanyi itu. Ya kan? Kerajaan ini. Ya, itu lagu apa Mas yang pertama itu tadi? Ya, tentang raja itu. Saya pengen tahu itu lagu itu. Itu lagunya siapa sih itu? Terjemahan itu. Lagu bagus ya. Nanti saya pengen tahu lah itu lagu. Saya tersentuh sekali tadi dengan lagu itu. Ya, bukan soal perasaan. Tapi itu sebuah pengertian kingdom memang.
Ya kerajaan. Nah kembali ke apa yang ingin saya katakan. Cuman kan begini, kita ada di sistem dunia yang kontra dengan ini, percayalah. Ya kan, masih ingat gak Markus pasal 10? Waktu murid-murid bertanya, guru bisa enggak ya anak-anak Zebedius berkata, boleh enggak kami nanti duduk satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya kan, itu kan tentang positioning, soal posisi, kepemimpinan. Mereka pikir kepemimpinan ya itu posisi, padahal kan kepemimpinan bukan begitu. Apa sih kepemimpinan? Kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Ya yes, jangan cuman yes, kepanjangan. Oke, saya ulangi lagi. Kepemimpinan adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, faith dinyalakan pada divine purpose, tujuan ilahi. Jadi totally leadership is talking about inspiring. Nah, inspiring lahir dari mana? Keteladanan. Ya nanti di Rockman coba kita bahas sedikit hal-hal begini. Ya enggak, why man? Karena ya itu nantilah ibadah jam 1:30, haleluya. Jadi saya seharian akan ada di sini, ya setelah itu ya saya pulang, dan nggak di sini terus lagi ya. Oke, nah Bapak Ibu yang mau saya beritahu buat Bapak Ibu, ini kontra dengan modelnya dunia. Maka Yesus berkata begini, ya pemimpin dunia memimpin rakyat dengan tangan besi, dengan kekerasan, tapi tidak sama dengan kamu. Ya, kalau kamu ingin jadi besar, harus kamu menjadi hamba. Kalau kamu ingin jadi terkemuka, kamu harus menjadi pelayan. Nah, dunia tidak mengenal sistem ini. Makanya dunia kan selalu begini. Di-push pokoknya, go to the next level. Go to the top level. Pokoknya kamu harus yang nomor satu. Ambisimu, apamu. Nah, Yesus ngomong begini, beda dengan kita. Ya. Nah, budaya melayani ini Bapak Ibu, kenapa sih penting sekali? Nah ya betul, orang kalau melayani, memaafkan itu akan jadi gaya hidup. Yang percaya katakan amin. Saya paling takut dengan ayat di Roma 9 ayat 13. Coba kita lihat. Sudah tahu ya? Tak pernah Tuhan benci orang sampai menyebut nama. Mungkin satu-satunya di Alkitab. Tuhan gak suka sama orang ini. Biasanya kan begini, hatiku itu marah sama Yehuda. Itu kan suku. Aku itu sedih terhadap Efraim misalnya. Tapi Tuhan ngomong secara terus terang. Jauhkan kita sampai mengalami ini. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub. Tetapi apa? Esau. Oke, Amos 1 ayat 11. Why? Ya kan? Ini alasannya. Coba Amos 1 ayat 11. Amos artinya memikul beban. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom. Bahkan berapa? 4. Lah saudara kalau ketemu Edom berarti red. Merah. Ya, Esau. Ya, salah satu keturunannya namanya Herodes Agung. Itu yang membunuh bayi-bayi waktu Yesus lahir. Jadi sebetulnya peristiwa Natal itu adalah pertempuran 2 kakak adik yang spiritnya masih tetap ada. Bahkan sampai sekarang. Makanya penulis Injil berkata begini, Rachel menangis karena anak-anak mati tidak bisa dihibur. Apa hubungannya Rachel dengan peristiwa di Bethlehem? Spirit itu. Ya, Alkitab itu memang penuh misteri kalau kita nggak selidiki secara dalam. Saudara tidak akan bisa dapatkan banyak hal yang oh, saya baru tahu itu ternyata. Ya. Herodes Agung itu kan papanya keturunan Esau. Mamanya memang orang Mesir. Keturunan dari Bani Kedar. Ya. Oke. Apa? Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang. Marah terus. Dan mengekang belas kasihannya. Belas kasihan gak pernah dirilis. Memendam amarahnya untuk selamanya. Jadi marah dikasih makan terus. Dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Ini yang membuat alasan. Tuhan benci sama spirit ini. Ya udah susah melayani orang begini. Gambarannya gak ada. Ya. Jadi penting sekali ya. Nah beda sama, saya compare lah dengan satu orang supaya adil. Orang itu namanya Yusuf. Sudah tahu Yusuf?
Kejadian pasal 45 berkata waktu dia memperkenalkan dirinya pada saudara-saudaranya. Saudara yang luar biasa. Kedudukannya dia pakai bukan untuk menindas orang. Enggak penting buat dia. Kedudukannya dia pakai apa? Melayani kehendak Tuhan. Oh, itu panik Pak Asli saudaranya yang jumlahnya hampir 70 orang. Wih, takut Pak. Begitu dia perkenalkan dirinya, langsung itu mundur beberapa langkah. Takut Pak. Aduh, mati nih kita dibantai nih sama orang ini. Tapi Yusuf bayangkan mendekat mereka, nangis, menghibur mereka. Katakan menghibur. Orang itu kalau gampang menghibur berarti ada roh penghibur dalam dirinya. Kenapa orang suka cari hiburan? Karena enggak ketemu Parakletos di dalam. Maaf, agak tajam ya. Jadi gereja kalau terlalu banyak hiburan. Nah, di dalamnya itu sebetulnya penuh hiburan enggak? Makanya saya sedih kalau kita main hiburan terus ya. Maafkan Kang Mas ya, bolehlah khotbah tajam-tajam di sini ya. Iyalah bolehlah, wong saya enggak punya kepentingan apapun. Ya, ada anak rohani saya, udahlah kamu kalau ngomong jangan tajam-tajam, nanti enggak diundang lagi. Saya bilang saya bukan cowok panggilan lagi. Enggak lah, saya tajam tapi kan hati saya penuh kasih. Saudara mendeteksi roh saya, dia ada nabi kan. Dia dari tadi ngeliatin saya terus ini jelas atau enggak. Loh pelihat loh ibu ini. Ya saya enggak main-main pelihat. Ada beberapa orang pelihat kan. Bisa melihat ini Ruben Ong ini siapa, bisa. Ada satu orang tiba-tiba berkata, Pak saya melihat Pak. Saya kaget, melihat apa? Ada 2 malaikat kawal Bapak. Haleluya puji Tuhan. Ya saya kemudian enggak berkotar-berkotar begini. Gue bilang enggak lah biasa saja. Ya silakan yang mau begitu silakan manifestasi boleh lah. Dia bilang padahal orang enggak kenal saya loh dari Afrika. Ya, oh puji Tuhan haleluya. Saya ya berkata praise God saya disertai Tuhan. Ya oke, kembali lagi. Saya ngomong apa tadi bingung malah ya. Joseph ya. Edom sudah tadi mas ya. Ini Yosef ya. Nah tahu nggak apa yang terjadi? Coba aja buka Kejadian 45 baca saja. Yusuf berkata bukan kalian yang jual aku ke sini. Tuhan yang memang utus aku ke sini supaya mempersiapkan bangsa ini demi rencana Tuhan. Coba di rock. Kalau ketemu orang-orang begini. Setan orang doyan demit orang dulit. Ya. Maksudnya begini, setan tidak akan macem-macem. Apalagi demit tuyul kuntilanak. Udah lewat. Dia pakai kedudukannya untuk melayani kehendak Tuhan. Tapi kan memang dari hati yang luas melayani. Nah kenapa? Why? Mengapa kita harus punya hati kehambaan? Ini kan kenosis teologi ya, Filipi pasal 2. Dalam kemuliaannya diturun jadi manusia sama, bahkan dia jadi hamba. Ini kenosis kan? Makanya lagu kepemimpinannya Tuhan turun ke bawah. Kalau lagu kepemimpinan dunia kan naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali kan. Karena yang di atas superior, yang di bawah inferior. Makanya diinjak saja yang di bawah supaya naik ke atas. Yesus enggak. Dia turun jadi sama dengan kita. Makanya kontra. Oh ya kontra. Alat kepemimpinan dunia pedang. Alat kepemimpinan dunia adalah apa? Apa saja mungkin, aksesoris apa. Alat kepemimpinannya Kristen 3 saja, yaitu ember, handuk, air. Yohanes 13. Lu ya kan? Ember, handuk, air. Udah, alat kepemimpinannya Kristen itu. Basuh semua kaki bicara perjalanan. Beda, memang beda. Kita ini beda sistem Bapak Ibu. Beda. Sistem di mana kita ada ya saudara akan seperti itu. Makanya kalau orang berkata, Pak dia Kristen arogan, ya mungkin. Dia Kristen tapi sistemnya yang di dalam bukan itu, bukan Yesus. Pak dia kenal Yesus tapi kok sombong, wah liciknya luar biasa. Pertanyaan saya, Yesus siapa yang dia sembah? Jangan-jangan Yesus Fernandes dari Argentina. Atau Yesus Ortega dari Brasil. Ya jangan jauh-jauh dari Filipina lah, banyak nama Yesus kan. Oke, nah sekarang kenapa sih kita mesti memiliki budaya ini? Budaya memaafkan, budaya kehambaan. Karena begini, yang pertama ini. Ya,
Saya sampai berapa lama sih Pak Roni? Janganlah Pak. Karena habis ini mesti perlu makan siang ya. Saya punya kelemahan kalau lapar bodoh. Oke, bahwa begini. Ya, iyalah. Saudara kalau lapar juga bodoh saya yakin lah. Ya pastilah. Makanya orang kalau lapar kasih sayang pasti bodoh. Lapar penghargaan pasti bodoh ya kan. Ya itu tuh ya BT tahu ya. Butuh tati tayang. Oke. Nah budaya melayani ini harus dilakukan. Karena ini akan dipertontonkan dalam kehidupan. Tapi genuine ya. Gak mungkin orang berkata saya mau melayani di pikiran Pak. Gak bisa. Saya cuma mau melayani di konsep. Gak bisa. Saudara budaya melayani ini harus dipraktekkan. Katakan harus dipraktekkan. Karena akan dipertontonkan di kehidupan. Tapi genuine. Bukan punya motif politik loh. Enggak. Ya. Jadi penting sekali memiliki ini. Kan memang dari awal kita ini udah punya itu yang tadi Petrus katakan kita ini pengurus, pengelola. Jadi saudara itu adalah pengelola memang. Makanya betul kan pengajaran kingdom berkata kenapa manusia ditaruh di taman. Ya memang untuk dikelola. Kita ada beberapa 7 titik sekarang di ketahanan pangan yang lagi kita bikin. Belum di Bili-Bili di Makassar. Kita nanti akan sama-sama Maret loh Pak ke TYM ya. Itu kan tim network saya juga Pak Benny Kuswin dengan teman-teman yang lain. Maret ya kita akan sama-sama ke sana. Ya tapi ini di beberapa titik. Saya kemudian melihat, oh kita ini memang pengelola, dipercayakan pengelolaan Bapak Ibu. Ya, nah kenapa penting sekali untuk kita pertontonkan Bapak Ibu? Karena memang dunia lihat keteladanan ini. Makanya saya katakan kepemimpinan itu jelas kepada contoh keteladanan, gak ada yang lain. Yalah di pengajaran pria berkata, anak-anak tidak akan ikuti yang kita katakan, anak-anak akan ikutin yang kita lakukan. Ya. Makanya betul kan. Kenapa cinta anak-anak bisa tertolak? Karena begini, tanda bahwa saudara mengasihi anak-anak, saudara para pria terutama akan mengasihi istrinya. Sebab kalau cinta terhadap istrinya itu terluka, maka anak-anak bisa terluka. Ya. Jadi itu kan betul. Makanya saya beritahu Bapak Ibu semua, orang tua itu video hidup di keluarga. Di mana akan jadi contoh. Nah kembali. Budaya melayani harus menjadi budaya yang dilakukan. Melayani nggak bisa dikonsep, melayani nggak bisa dipikiran, melayani nggak apalagi di angan-angan nggak bisa. Harus dipraktekkan dalam kehidupan. Tahu nggak saudara, penyebab dari semua kehancuran dunia ini adalah karena orang egois. Orang mencintai diri sendiri. Oke, 2 Timotius 3 coba lihat ayat 1 sampai 2. Ini ciri akhir zaman. Pasti hafal lah. Ayat-ayat ini. Ya, boleh dipatri di hati saudara. Orang kalau melayani Bapak Ibu, itu sebetulnya gak cuma memberkati orang lain. Tapi sedang menghantam yang ada di dalam dia, namanya laut mati. Di laut mati gak akan ada kehidupan. Sebab kadar garamnya kira-kira hampir 28%. Saudara waktu saudara melayani, saudara itu sedang menolong diri saudara. Karena sebetulnya begini, menghantam semua musuh yang ada di dalam kita. Ya, saya belajar orang berkata begini, kamu pelayanan sudah berapa lama? Pak Roni lebih lama dari saya. Saya tapi mungkin pelayanan sudah hampir 40 tahun. Atas anugerah Tuhan, kaki saya pergi kemana-mana. Saya dulu berpikir nggak jadi orang loh, walaupun sudah orang. Dan saya melayani nggak minta katrol siapapun. Ya sampai hari ini calling saya begini. Orang tanya kamu banyak di mana? Saya banyak di lapangan. Tapi saudara saya beritahu, ternyata memang kapasitas yang Tuhan berikan itu tergantung daripada keluasan hati yang kita miliki. Sorry ya, jangan minta yang besar-besar. Kalau hatinya sempit jebol. Saya satu kali lagi makan es krim, cake es krim itu enak buatan teman saya. Sampai dibawa ke Nusa Kambangan segala kadang-kala. Ada pesanan gitu. Kemana. Enak memang enak banget. Wah itu rasanya enak, mahal harganya. Kecil aja mungkin 400-500 ribu.
Ya, dia sering for free kasih saya. Tapi saya ngomong, jangan sering dikirim, itu gula tinggi lagi. Ya, jadi ya saya makan aja. Satu kali saya lagi makan, tiba-tiba ini anak saya masih 6 tahun. Dia bilang, "Pap, bagi dong, Pap." Tata waktu itu masih kecil. "Bagi, Pap." Ya saya bagi. Dia nggak batuk, nggak pilek prinsipnya, saya bagi. Begitu saya mau tuang, maknya dia, muknya dia itu ternyata ada itu, ada apa sih namanya? Ada semut. Saya bilang, "Sayang, kamu itu dong cuci dulu sebentar." Karena wastafel kita nggak terlalu tinggi. Jadi saya latih dia supaya kerja. Ya dia cuci. Saya lihat, ada cucinya bersih, saya sambil amati. Dia lap pakai tisu, dia datang. Saya tuang banyak buat dia. Ya waktu saya tuang tiba-tiba saya nangis. Saya nangis. Anak saya kan dasar, dia suka bercanda kayak bapaknya. Dia bilang begini, "Pap, baru es krim belum warisan kok sudah nangis." Saya nggak tahu dia dapat ide dari mana. Baru es krim belum warisan saja sudah nangis. Aduh, saya bilang, "Sayang, kamu itu dapat ide dari mana?" Tapi ini memang anak idenya banyak. Saya nggak tahu. Umur 14 tahun sudah punya blog, tulis, cerpen, hampir 12-14 judul. Yang lihat belasan ribu orang, multicultural in English. Sampai saya bilang, "Kamu melebihi papa. Usia 14 tahun papa masih mainan kerbau di sawah. Kamu sudah bisa dampak begini." Dia pengkhotbah kan ternyata itu. Cuman lewat blog tulisan. Sampai sekarang bahasanya puitis. Teman-teman saya, Luna yang dari Makassar berkata, Pastor Rubin, ini bahasa dalam ini. Pak Jonathan, saya beritahu, "Kak Jo, Bin, ini bahasanya Tata bahasa dalam sekali." Apalagi kalau dia lagi, ya saya kirim uang ke telat. Lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Ya dia kan sempat dalam anugerah Tuhan ada di Australia. Kadang bapaknya ketelat ngirim juga kan. Jadi, ini bercanda saja itu ya. Tapi begini, saya ngomong sama dia, "Sayang, papa nangis bukan karena itu. Papa nangis kenapa? Waktu papa tuang itu roh Tuhan bicara kuat. Loh, gak mungkin tuh anak, bapak menahan semua yang terbaik. Tapi kenapa ditahan? Ya kotor wadahnya." Coba. Jadi karena wadahnya nggak siap, wadahnya sempit, wadahnya kotor, ya terbatas. Ya kita ini bikin susah Tuhan. Udah sempit maunya yang besar, jebol. Makanya berapa banyak, Bapak Ibu pernah lihat gak ada orang. Tadinya biasa ketika kaya sombongnya minta ampun kehilangan nilai. Tiba-tiba rover on hingga pada dia karena berpikir selir mana lagi. Nah itu kan. Saya kemudian berkata, oh my God. Jadi begini, melayani kenapa harus dilakukan? Pertontonkan. Itu enggak cuma di ide pikiran Bapak Ibu. Karena ini menghantam yang ada di dalam diri kita. Hambatannya itu ada di dalam diri kita sendiri. Makanya berapa banyak orang kasihan ya. Orang yang kita mungkin nyakitin kita sudah lupa, kita masih pegang terus. Makanya berapa banyak orang akan jadi seperti orang yang dia tidak sukai. Misal nih, ada anak yang lihat nggak suka sama papanya suka pukul mamanya. Setelah itu dia tidak mengampuni papanya. Dia berkata, "Gue kalau besar tidak mau jadi kayak papa." Begitu dia besar tanpa dia sadari, tiba-tiba kebrutalannya, keganasannya lebih hebat dari papanya. Karena yang dia simpan itu menguasai dia. Ya, mulai sedih kayaknya ya yang ngalah. Oke, coba. Ini masa-masa akhir. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masanya apa? Sukar. Ini persis kayak Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita menutupi seluruh bumi kan. Ya sama. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yaitu akibatnya sombong, membual, fitnah, berontak, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, garang, tidak suka yang baik, tidak suka memaafkan. Egosentris dan cinta uang. Ya, tahu ya bahasanya mencintai diri sendiri. Ya, selfish. Bahasa Italianya keren. Centro di gravita permanente. Saya hafalan, jangan ditanya yang lain.
Jadi kalau ada pemain bola, ada bek lawan, posisi temennya nggak offset, posisi bagus, dia harusnya umpan, dia tendang sendiri dari jarak jauh. Melenceng dari gawang lawan. Pasti komentatornya berkata, centro di gravita permanente, es cappuccino cafe latte. Ah, itu tambahannya. Supaya tahu bahwa itu kejadian di Itali. Ya, Italiano. Jadi begini, itu masalahnya. Kerusakan semua karena itu. Sorry ya, alam rusak, kehidupan rusak, semua rusak. Karena orang nggak memiliki hati ini. Memang manusia itu bisa jadi pengelola yang baik atau pengelola yang merusak sangat jahat. Bangsa ini butuh pengelola-pengelola yang benar. Ya, yang kedua, kenapa penting kita memiliki hati hamba yang luas. Ya, orang tanya Pak Rubin bagaimana melayani? Ya udah mulai dari yang dekat saja lah, udah enggak usah. Saya mau pergi ke New York, ngapain kadon? Kalau Tuhan enggak suruh jangan coba-coba. Oh iya benar, saya sekarang udah pada titik ya. Diajak pergi ke luar negeri kalau Tuhan enggak suruh saya enggak mau. Sami mawon podo wae, sama saja ke sana ngapain? Saya makanya ngomong kasihan pembicara-pembicara bikin susah di luar negeri, dipikir orang hidup di luar negeri kaya-kaya, ngajak makan enak-enak, pembicaranya pulang, tagihan kredit cardnya nggak kebayar. Jujur Pak, kadang-kala ya saya enggak mau, ya bukan kadang-kala saya enggak mau punya mental begitu. Melayani memberi lah. Oh iyalah, sorry. Makanya kalau Tuhan enggak suruh saya enggak mau coba-coba. Olah terserahlah orang ukur pelayanan sukses ke luar negeri, terserah. Ya kalau Tuhan izinkan pergi saja. Apain? Ya udah enggak usah jauh-jauh, kirim aku ke Zimbabwe. Tapi itu bagus. Ya itu bagus kan Zimbabwe lagi membutuhkan. Ya, saudara mau dengar suara Tuhan lebih kuat lagi, pergi ke perbatasan Afghanistan, Pakistan. Itu Peshawar namanya, asli itu. Oh itu suara Tuhan jelas sekali, saudara tidak perlu doa puasa seminggu, langsung. Ya langsung kedengaran jelas. Ya. Adik saya ada di Tibet selama hampir 6 bulan. Dia ke North Korea hampir seminggu. Bagikan Alkitab. Sempat ketangkap tentara, mau dipukul dia ketawa, tentara lepaskan. Dia ada di Sungai Musi hampir 3 tahun ngobatin orang sakit. Dia lagi persiapan ke banyak negara yang saya kaget-kaget. Dia bilang kau siapkan ya, karena ini ke depan aneh. Saudara tahu gak pertobatan sekarang yang lagi hebat terjadi di mana? Revival loh. Bukan acara kebaktian ya. Ya sorry ya, di Jakarta gerakan kita masih gerakan kebaktian. Gerakan misinya perlu didorong kuat. Saya berharap roh gak terjebak ke situ. Kita bergerak untuk jadi berkat memang buat kota. Ya gak populer kadang-kala. Tapi ya itu yang Tuhan mau. Iran sekarang ribuan orang bertobat tiap hari. Ya saya lewat Tuhan. Oke sekarang saya mau masuk ke yang kedua. Dimulai dari rumah aja. Ya orang-orang tua di sini ya ajak anak-anak muda. Makanlah seminggu 1 anak, diajak ngobrol. Ya keluarin uang berapa lah. Ngobrol tentang kehidupan pekerjaan. Praktis. Seminggu 1 anak. Setahun berapa puluh anak yang bisa dimuridkan. Loh, saya ngomong praktis loh Bapak Ibu. Gak usah yang apa. Ya makan gak harus yang mewah-mewah. Ya, di mana lah. Oke, yang kedua. Melayani itu ternyata memberi kita kepuasan. Jadi pelayanan kalau sampai tidak memberi kita kepuasan, aneh. Ya saudara, karena apa? Kita akan mengeluarkan semua apa saja yang ada pada, nah itu yang disebut dengan mental deploy, bukan employee. Dunia punya sistem mental employment, employee. Kita ini ya asal paycheck every month sudah, enggak lah. Mental kita mental mengeluarkan, bukan mental mengambil. Ya saudara, jadi kalau kita melayani, kepuasan itu memang akan ada di dalam diri kita begitu luar biasa. Oke, saya ketemu orang
Itu di Punan-Punan, Kalimantan Timur. Namanya Pak Yohanes Sakai. Itu tim ke sana dari mana? Samarinda, terus kemudian naik kapal berjam-jam, kapal kecil semalaman. Wah, beberapa udah ngeluh. Wah, jangan kesini lagi, nggak ada pesawat. Ngeluh-ngeluh semua. Ya ada yang diam, kita diam saja. Ya, begitu nyampe ke sana disambut orang ini. 70 tahun. Kemudian selamat datang anak-anak muda, terima kasih ya bisa melayani di tempat ini. Wah, anak-anak berkata, wah ya om, terima kasih ini kepercayaan. Dalam hati tadi beberapa ngomel, ternyata sekarang ya begini ya. Terus kemudian, saya juga baru pulang dari Samarinda. Oh iya, naik apa? Ya kira-kira jalan hampir sekian hari. Jalan kaki, jalan kaki. Ini orang sudah usia 70 tahunan. Jadi kemudian kita kaget. Kita belum pelayanan sudah ditegur. Ya, jadi diberesin dulu itu di pinggir di pinggir pantai, diberesin dulu. Kemudian ya kan ada teman saya tanya, "Om, ngapain Om capek-capek begini?" Kan Om punya cucu, udahlah sama cucu pensiun, enak menikmati kehidupan. Tahu enggak? Jawabannya enggak rohani, dia berkata, maunya begitu. Tapi tidak bisa begitu. Karena begini, ada tendangan dari dalam. Yang membuat saya itu gak bisa tenang kalau tidak melihat jiwa-jiwa dipulihkan. Kepuasan saya cuma di situ. Ya saya tahu begitu beliau ngomong begitu, saya tahu itu compassion. Nah, saya dorong saudara bahwa kalau kita mau puas dalam kehidupan. Karena begini, Tuhan sudah taruh semua yang terbaik buat kita. Pak Roni saya yakin kalau saya tanya, kadang-kadang kita capek Pak pelayanan. Capek lah. Orang tanya kamu capek enggak? Ya capek lah. Apalagi yang dikhotbahin enggak berubah-ubah. Itu capek sekali kan. Makanya tolong bantu pendeta lah saudara berubah. Saya memohon sebagai hamba Tuhan. ya capek juga lah Pak. Siapa bilang enggak capek. Tapi yang membuat kamu kuat apa? Nah coba ke ayat 11 tadi, 1 Petrus 4, sudah saya mau selesai. Pemain keyboard boleh maju ke depan. Yang drum jangan, nanti saya nge-rap lagi ya. Jadi tadi WL-nya begitu nyanyi, langsung familiar di telinga saya. Ya, sebab salah satu lagu yang saya sering dengerin ya, waktu dia nyanyi. Namamu siapa? Widya Wati? Oh ya, enggak lah. Sopan Sopian. Oh iya, itu Bung Sopan Sopian almarhum punya istri. Ya Widyawati, artis film kegemaran saya juga. Tahu Widyawati ya? Tahu Widyawati? Ya berarti sudah tua kasihan. Oke. Saudara tahu nggak ini? Mungkin ayat-ayat bagian terakhir. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang apa? Saudara tahu nggak dalam pelayanan? Ada satu kata yang menjungkir balikkan dunia. Namanya kasih karunia. Bagi saudara tidak usah takut. Kasih karunia itu menjungkir balikkan dunia. Orang bodoh mempermalukan yang kuat. Orang yang gak ada apa-apa, dipercayakan banyak hal. Orang lemah mempermalukan yang secara dunia kuat. Kekuatan apa itu? Ini. Gak usah takut. Ini yang ngomong adalah orang, saya kan dulu berpikir, saya ini jujur ya, saya di Jakarta aja sebenarnya gak mau asli. Ini saya lagi berpikir ulang banyak kok di pelayanan. Saya hampir sudah sekian puluh tahun ada di kota ini. Saya udah bilang sama istri saya terlibat perintisan jemaat sudah 7 kali. Saya pindah kota sudah 7 kali. Terakhir saya lama kita di Jogja, saya lama di Jogja. Saya udah kemarin bilang sama Lili, kita preparation lagi ya. Apa sih yang Tuhan mau nyatakan ke depan. Tapi saya beritahu, gak usah khawatir. Puluhan tahun saya terlibat di pelayanan. Kekuatannya dari mana? Memang ada kepuasan, ada sukacita.
Saya lihat orang-orang yang hatinya tulus melayani. Lain. Sukacitanya itu lain. Ya, selesai. Waktu kita melayani, itu memberi pengertian bahwa memang kita bertumbuh dewasa. Ya, jadi saudara, ya Ed Cole kan berkata, pembicara pria sejati, kedewasaan tidak ada ukurannya dengan usia. Kedewasaan itu ukurannya adalah apa yang dia percayakan. Dia kelola dengan tanggung jawab untuk dia kerjakan. Jadi tadi kalau Pak Arifin berkata, aku dihina gak kalong. Gak kalong itu artinya gak hilang. Cuman saya tadi ngomong sama Ci Juli, arti lain dari kalong kan kelelawar sebetulnya ya. Jadi ya kelelawar itu kan lambang juga kegelapan. Ya. Ya, itu teman saya sebab saya Rubin, dia Batman kan, ya kalah. Itu Robin, saya Rubin. Tadi ada yang doa pertama, ya berkati urapi hambamu Jeffrey Ong. Saya pikir, kok Jeffrey yang khotbah ini ya ternyata. Yang kasih mic juga, Pak Jeffrey silakan lu. Saya bilang, ya Jeffrey S. Chandra. Saya Rubin Ong, ibu bapak, gak apa-apa, mungkin belum kenal kan. Jadi, nah kembali lagi bahwa waktu kita melayani, Bapak Ibu saya beritahu buat Bapak Ibu semua, itu akan memberi pengertian bahwa kita dewasa. Ya, oke, ayat terakhir ya, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Hafalah ayat ini. Ya waktunya jangan berpusat pada diri sendiri. Ya, lepaskan semua yang ada pada kita. Kelola semua ergon kita. Sudah diajar lah Pak Roni ergon agatos. Ya, keluarkan semuanya lewat apa yang kita lakukan. Ya, hantaman-hantaman biasa, enggak usah cengeng lah. Udahlah stop cengeng jadi Kristen. Saya ada di Tobadak belum lama, Mamuju masih masuk 4 jam. Daerah, ya biasa aja. Itu melayani itu hal biasa. Malah yang wow itu sebenarnya yang tidak melayani. Makanya saya sedih kalau memberi saja ditampilkan di screen. Baru ngasih Indomie, udah diposting di Instagram, ya ampun. Ya ngasih perpuluhan mesti ditaruh di sini. Gak usah lah, gak usah. Memberi itu normal banget, melayani itu normal banget, memaafkan itu normal banget. Kalau tidak melayani, tidak memaafkan, nah itu tidak normal Bapak Ibu. Itu normal lah, gak usah dibesar-besarkan. Biasa saja. Saya ada di Tobadak, yang ngobrol sama beberapa pendeta, ada satu pendeta perempuan tinggi berkata, Pak Rubin apa kabar? Dia pikir saya tukang soundman. Karena, loh ada Mas Adi. Ya. Saya pikir dia pikir saya tukang soundman. Ternyata dia oh bapak pendetanya. Kita ngobrol Pak, kita ngobrol. Begitu ngobrol toh Bapak Ibu. Ya saya ngobrol aja. Ibu pelayanan di sana. Kesini berapa lama? 3 jam. Naik apa motor? Nanti kembali lagi naik motor 3 jam. Saya tahu daerahnya gak gampang. Oke. Begitu selesai udah. Teman saya tiba-tiba berkata, Kak Rubin gak tahu dia. Ya gak tahu baru kenal. Kak Rubin kasihan loh. Oktober tahun kemarin, saya April ada di sana. Oktober tahun kemarin. Itu dia pelayanan sama suaminya, 2 anaknya. Naik motor jalan berkelok-kelok, lampu kurang terang. Kecemplung jurang mereka. Suami 2 anaknya mati di tempat. Itu belum ada 1 tahun ketemu saya. Ceria, gak ngomel, gak sinikal, gak memering, gak bersungut, gak cemberut. Ceria, ngomongnya apa? Pelayanan, ngomongnya misi. Bayangkan, kan saya tahu mulut ngomong apa, hati keluar dari hati keluar apa kan sebetulnya kan. Ngomong begitu, ngomongnya tentang bagaimana jiwa-jiwa sambil menangis. Saya lari langsung kejar, beberapa saya tabrak pendeta. Ya karena sempit ruangannya kan. Saya tabrak, saya lari. Saya kemudian berkata, ibu top banget, sorry ya. Kita kadang cengeng Asyir gak salami sambil ketawa, orang murtad pindah agama, aduh kamu. Dilirik cecak marah, ya bener. Nah jangan segitulah lah sampai, udahlah doa belum dijawab kita kecewa. Udahlah pendeta gak khotbah seperti yang kita harapkan, kita sorry ya, kenapa orang mengkritik? Kenapa orang ngomongnya nggak jelas? Kenapa orang negatif atmosfernya? Ya karena nggak mengeluarkan. Semua masuk terus outputnya nggak ada. Makanya maafkan saya. Ya sorry ya, ibadah sekarang kalau nggak hati-hati terlalu banyak input, kurang output kita. Semua yang tidak ada output pasti sembelit. Makanya kentut melulu bau. Suruh masuk terus kurang out, terus kurang out, sembelit, kentut melulu bau makanya.
Udah, mau mobil Audi, BYD keluaran terbaru. Kalau nggak ada knalpot, nggak usah perlu doa minta tuntunan Tuhan. Turun, jangan mau ikut. Karena meledak. Jadi ketawa itu ya. Ya udah. Kita ini banyak innya kurang outnya. Makanya ngeritik terus, ribut terus, pasif terus, ngomeli, ribut teologi, ribut doktrin, ribut apa, ngeritik orang, gak jelas semuanya. Ngomong-ngomong di tempat gelap, penuh politik-politik. Karena itu tujuan saya ini Bapak Ibu. Udahlah stop, mau sampai kapan? Ini waktu-waktu akhir Bapak Ibu. Ini tidak bisa sembarangan, asli. Kok saya jadi marah ya? Udahlah. Kok Yakobus 4? Salah saya. Yang akil balik itu Yakobus berapa? Yakobus 1 kah? Ketik akil balik ya. Maaf ya, kadang pendeta bisa salah juga lah. Kan Yakobus ya. Ya kalau dia belum akil balik dia akan dikuasai roh-roh dunia. Oh iya Galatia 4 ayat 3, Pastor Jansen, betul. Maafkan saya salah kitab ternyata. Thank you loh Pastor Jansen, sahabat baik. Ya, Galatia 4 ayat 3. Sorry bukan Yakobus. Nah ini, demikian pula kita selama kita belum akil balik. Kita takluk juga kepada akil balik itu berarti belum dewasa. Jadi kalau orang gak dewasa ya dikuasai oleh roh-roh dunia. Yuk, Tuhan memberkati. Rock. God bless you all.